Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin, di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sebuah video yang dipaparkan oleh Ustadz Bangun Samudra yang katanya loh ya, kalau katanya belum tentu benar. Katanya lulusan S3 Vatikan. Ingat ya, katanya. Nah, apa yang dipaparkan oleh beliau? Yuk langsung saja kita simak video ini. Baik, mereka bukan mengingkari, tapi mereka tidak boleh baca. Karena kalau kita oleh Allah utlu kitabalillah, baca kitabku kata Allah. Kita diperintahkan Allah buka surat 10:57. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatal lil mu'minin. Manusia, iki lho Quran. Nasihat langsung dari aku Allah Rabbmu. Suruh baca kita. Dia obat segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia petunjuk, dia rahmat bagi yang mengimani. Itu perintah kita. Nah, kalau perintah mereka begini, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Nah, makanya tidak baca sendiri. Dan ojo lali iki biar mantan gembala, duduk mantan dombane, bro. Nah, jadi yang membacakan hanya imamnya saja, jamaah cuma manut. Nah, makanya kalau nggak membaca sendiri nggak akan pernah tahu. Tapi kalau sekolah dan ini baca akhirnya jadi tahu. Nah, kalau sudah jatuh biasanya Allah gerakkan hati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jelas apa yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra dalam video ini ada sebuah perintah dalam kekristenan. Apa perintahnya? Tadi yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra, yaitu katanya, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Makanya mereka katanya kekristenan gak bisa baca sendiri. Baca apa itu? Baca Alkitab. Nah, benarkah pernyataan ini, ada perintah ini di dalam kekristenan? Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada perintah seperti apa yang diucapkan oleh Ustadz Bangun Samudra ini. Yang katanya, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu atau mengikuti pendetanya. Makanya tadi disebutkan bahwa Ustadz Bangun Samudra adalah mantan gembala, katanya ya, mantan gembala. Nah, kalau dipikir secara logika begini. Dulu pasti, kalau memang benar ya, dulu pasti Ustadz Bangun Samudra itu adalah gembala. Pasti domba-domba yang digembalakan ini harus mengikuti apa? Mengikuti gembalanya. Nah, ketika gembalanya ini yang sekarang mantan gembala memilih kepercayaan lain, otomatis domba-dombanya atau jemaatnya ini mengikuti jejak gembalanya. Nah, pertanyaannya, adakah yang saat ini kita lihat domba-dombanya ini berbondong-bondong mengikuti gembalanya untuk mempercayai kepercayaan yang lain selain daripada percaya kepada Yesus Kristus? Kayaknya nggak ada ya. Itu artinya apa? Artinya domba-dombanya ini atau jemaatnya ini lebih pintar dari mantan gembala. Lebih pintar dari mantan gembala. Berarti gembalanya kurang pintar ya, kurang pintar daripada jemaatnya. Makanya jemaatnya nggak ikut karena tahu mana yang bisa dipercaya, mana yang benar, dan mana yang diimani, yang membawa mereka kepada kekekalan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau memang perintah itu ada dalam Alkitab, wahai anak-anak domba, hendaklah engkau mengikuti gembalamu. Yuk kita perhatikan
di dalam Alkitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat yang ke-17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, bukan mengenal pendeta atau bukan mengenal gembala yang memberikan hikmat kepadamu, tetapi kitab suci. Ini artinya apa? Kitab suci atau firman Allah itulah yang dalam ayat yang ke-16 dituliskan bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi pendeta atau gembala itu hanya sebagai alat Tuhan yang diperlengkapi untuk memberitakan dari firman Tuhan. Kalau ada gembala yang tidak memberitakan dari firman Tuhan, itu wajib kita tidak mempercayainya. Mungkin seperti mantan pendeta ini ya, atau mantan gembala ini ya. Nah, jadi coba kita perhatikan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bukan di sini ditulis gembala itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, tetapi firman. Nah, jadi jelas ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pendeta, gembala itu hanya sebagai alat yang diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan domba-dombanya? Orang percaya apa gak boleh baca Alkitab? Oh, jelas itu wajib. Setiap kita yang ingin mengenal Allah, yang ingin tahu bahwa Allah itu mengasihi kita, wajib untuk kita baca Alkitab, baca firman Tuhan. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Bangun Samudra ini ya, domba-dombanya gak boleh gak baca Alkitab. Jadi setiap orang yang ingin mengenal Kristus berarti harus baca Alkitab, baca firman Tuhan. Jadi jelas ya, biarlah melalui video ini boleh memberkati setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.